Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan proyek kelompok kami ya yang berjudul penjualan laptop. Oke, untuk pertama-tama kita membuat desain dahulu, di mana kita di sini membuat tiga project file dengan nama barang, transaksi, dan login. Dan satunya itu adalah connection untuk menghubungkan dari ketiga table tersebut. Yang pertama itu adalah table login, di mana dia ada yang kedua ada tabel barang dan di tabel barang di sini ada menu bar dan menu bar ini kita gunakan untuk menghubungkan ke menu login dan ke menu data. Untuk transaksi juga sama, menggunakan menu bar untuk menghubungkan ke barang dan ke menu loginnya. Lalu untuk database-nya kita menggunakan phpMyAdmin dengan nama database itu penjualan laptop. Dan di sini ada tiga table, yaitu yang pertama table barang dengan field itu ID barang, nama barang, tipe tipe, merek, quantity, harga satuan dan not. Untuk transaksi dia menggunakan ID transaksi, ID barang, nama barang, tipe, merek, quantity, harga satuan, not, dan harga total. Untuk di login, kita menggunakan ID login, username, dan password saja. Selanjutnya untuk codingan dari menu barnya, yaitu tampilannya ada di sini, yaitu untuk menu loginnya. Bagaimana di menu bar ada di desainnya ada menu data, kita menghubungkan dari transaksi ke barang dengan mengklik menu bar ini dengan judulnya data. Kita akan menampilkan ke data barang ini dengan kodenya yang di transaksi ini, yaitu ada new barang table true dispose. Nah, yang lain juga sama. Untuk loginnya dia menggunakan seperti ini juga. Dan untuk table barangnya di menu barnya itu kebalikannya, di transaksi dia menggunakan data, tapi di menu barang menu barnya itu menggunakan label transaksi untuk menghubungkan ke tabelnya. Dan di sini di connectionnya kita menggunakan phpMyAdmin dengan driver berikut. Ada DB-URL-nya yang dimana ada MySQL-nya, local host-nya dengan data penjualan laptop. Dengan username root di menu connection kita menggunakan phpMyAdmin dengan localhost DB-URL seperti ini. Ada connection dengan ada statement, ada result set, record statement, dan di sini ada kelasnya untuk JDBC drivernya dengan sistem out print ini driver load. Kalau kelasnya tidak ditemukan, dia akan menampilkan hasil driver tidak ditemukan. Untuk connectionnya driver manager, get connection, DBRL user password. Di sini menggunakan connection agar terhubung ke URL dengan username dan passwordnya.
dan kalau terhubung akan berhasil terkoneksi dengan MySQL. Tapi jika tidak, sistem akan menunjukkan screen bahwa gagal terkoneksi ke database MySQL. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari connection untuk menghubungi ke database, dan untuk menu barnya dari setiap table. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menu login, di mana di dalam menu login ini terdapat login, username, dan password yang menggunakan label. Kemudian di bagian itunya dia menggunakan JText file, kemudian password file, kemudian ada button OK. Setelah itu ganti namanya dengan TF username. Ganti juga kepada password dan button OK. Nah, kemudian klik event action. Kemudian isi codingan seperti gambar ini, di mana jika nilai dari komponen user dan password akan tersimpan pada variabel user dan password. Kemudian jika username diisi dengan nama yang benar, nama yang tidak benar, maka akan tampil menu pesan username jangan lupa diisi. Sama seperti password, jika ngisinya tidak benar, maka password jangan lupa tidak mengisi password, maka tampilannya akan password jangan lupa diisi. Kemudian jika nilai user mengandung kata admin dan nilai password mengandung konten 1, 2, 3, maka tampilan jendela baru akan muncul, yaitu tampilan transaksi. Kemudian jika kondisi yang di atas tidak memenuhi, maka akan memunculkan pesan username atau password tidak sesuai. Dan ini hasil run-nya. Kita tuliskan username admin, kemudian passwordnya 1, 2, 3. Klik OK, maka akan terhubung ke menu transaksi. Ini merupakan tampilan desain dari menu transaksi yang kami buat. Kemudian, untuk tulisan transaksi kita menggunakan JLabel. Untuk ID transaksi, kita menggunakan JText file. Dan untuk bagian notes, kita menggunakan JText area. Lalu kemudian untuk membuat tabel di bawah ini, kita menggunakan title. Lalu di dalam transaksi, ini kita menggunakan dua button buy dan button cancel. Di sini saya akan menjelaskan tentang shortcut dari transaksi. Di sini ada public class transaksi, yaitu ini untuk mendeklarasi kelas transaksi di dalam aplikasi. Kemudian ada connection penjualan laptop. Variable ini merupakan objek koneksi ke database. Ada default table data merupakan objek model table. Terus ada public transaksi. Ini merupakan konstruktor kelas transaksi yang dijalankan saat objek kelas ini dibuat. Kemudian ada init component. Ini merupakan metode yang dihasilkan otomatis oleh pembuatan GUI seperti NetBeans. Kemudian pada shortcut penjualan laptop, new connection, ini merupakan inisialisasi objek ke database. Tabel data merupakan inisialisasi objek model tabel. Public void reference table ini merupakan metode reference table
pada for INTI sampai dengan jumlah row sampai tabel data row itu merupakan untuk menghapus semua baris dari tabel. Terus kemudian result data jual itu untuk mengambil data dari database. Lalu pada while data jual next ini merupakan untuk menambah data ke dalam tabel. Lalu pada button by, perintah boolean insert digunakan untuk memasukkan nilai boolean ke dalam database menggunakan Java. Setelah memasukkan nilai, maka terdapat fungsi refresh table yang digunakan untuk memperbarui tampilan JTable setelah data di dalamnya diubah, seperti saat data ditambahkan, dihapus, atau diperbarui. Selanjutnya terdapat fungsi if dan else. Jika berhasil akan menjalankan perintah if atau kondisi pada misalnya tf_id_transaksi set text ke bawah sampai ke bawah, lalu ada perintah JOptionPen show message dialog yang akan menampilkan dialog pesan kepada pengguna yaitu data berhasil dibeli. Jika gagal dijalankan, maka akan menjalankan fungsi else yang menampilkan pesan data gagal dibeli. Lalu pada button cancel, fungsinya hampir sama seperti penjelasan button buy. Perbedaannya, jika diklik pada bagian button cancel, maka akan meng-cancel data tfid_id_transaksi sampai ke bawah. Lalu kemudian untuk int row pada JTable merujuk ke indeks dari baris yang terpilih atau fokus yaitu ke tabel data. Dan metode getSelectRow pada kelas JTable digunakan untuk mendapatkan indeks dari baris yang terpilih dalam tabel. Sekian. Di sini output dari tabel transaksi kita bisa menginput ID barang, nama barang, tipe, notes, merek, jumlah barang, harga satuan, dan total harga yang kita beli. Kalau kita ingin membeli, kita akan mengklik buy. Kalau dia berhasil, dia akan keluar pop up. Kita diklik buy, nah data berhasil dibeli. Lalu untuk meng-cancel, kita klik di tabel data, lalu kita klik cancel-nya. Lalu dia akan, ya sekian. Jadi di sini saya akan menjelaskan ini ya, UI data barangnya. Kita di sini data barang menggunakan JLabel. Terus ID barang kita menggunakan JTextFill, nama barang, tipe, harga, merek, dan quantity menggunakan JTextFill. Lalu untuk notes kita menggunakan text area. Lalu yang bawahnya ini kita menggunakan button. Kita menggunakan 3 button ya, button save, button delete, dan button update. Lalu untuk bawahnya kita menggunakan title. Lalu akan dilanjutkan dengan source code-nya. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan connection. Jadi connection untuk membuka table barang ke database. Nah, untuk TBL barang, titik get model untuk mengambil data dari database-nya. Nah, lalu ada refresh table untuk merefresh setiap table data di aplikasi. Nah, lalu ada btn_delete titik set visible dan btn_update titik set visible, yaitu untuk agar tidak menampilkan sementara sebelum dipencet bagian isi tabelnya. Lalu ada tbl barang titik remove row
dalam kurung I, yaitu dalam loop for untuk menghapus setiap barisnya. Selanjutnya itu ada result set data sama dengan penjualan laptop, titik get a laptop, yaitu untuk menampilkan data. Nah, lalu ada while, perulangan while untuk menambahkan data-datanya. Oke, sekian dari saya penjelasannya. Lalu untuk button, di sini kita ada button delete ya. Button delete ini fungsinya untuk menghapus yang ada di TF ID barang. Lalu kita menggunakan refresh tabel yang dimana kalau kita setiap menghapus dia akan refresh tabelnya. Lalu ada J option pane show message dialog. Jika button delete berhasil, dia akan menampilkan data berhasil dihapus. Terus ada button save. Boolean insert ini untuk menginsert data di TF ID barang. Jika insertnya benar, maka dia akan merefresh tabel dengan memanggil menggunakan J option pane. Dia data berhasil diinsert. Kalau dia gagal, berarti dia bakal keluar gagal insert data. Ada button update. Button update di sini boolean update ini untuk mengupdate yang ada di TF ID barang. Jika update benar, maka dia akan merefresh tabel yang akan memanggil menggunakan J option pane. Dia bakal keluar dengan hasilnya data berhasil diupdate. Kalau set visible itu kalau dia false berarti setiap kalau kita ini save-nya dia nggak bakal keluar dulu. Kalau true dia bakal keluar di ininya. Kalau datanya gagal diupdate, berarti dia akan mengeluarkan output data insert gagal diupdate. Lalu untuk button update mouse click seperti yang tadi ya, yang di tabel transaksi sama saja. Bedanya ini untuk mengupgrade untuk baris tabel barang. Ya, sekian dari saya. Terima output hasilnya jika kita running data barangnya. Kita dapat memasukkan ID barang. Kita random saja 1, 2, 3. Nama barangnya kita bisa input random laptop misalkan. Tipenya kita bisa A53. Harga kita berapa nih? 150 juta. Mereknya bisa kita ini bebas, misalkan HP. Quantity ini adalah jumlah yang kita bakal isi ya di data barang. Notes ini untuk tambahan kalau ingin memberikan notes. Lalu kita klik tombol save. Nah, maka dia akan tersimpan di tabel data yang di bawah ini. Jika kita klik, dia bakal muncul tabel delete dan update. Kalau kita mau update, kita ganti dulu notes-nya, misalkan kualitas terbaik. Terima kasih. Cukup ya guys kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.